Tes 1 2 3. Isi TV kita. Brad, minta doanya Brad, yang terbaik buat gue Brad. Amin, amin. Tenang Brad, everything's gonna be okay pokoknya mah. Anjay, Ahmad Sukmajaya. Brad nitip salam buat mantan yang sekarang udah nikah. N1, N2, gaskeun. Wah, gak bisa move on si Brad. Official Manzi. Udah lama nih gak absen. Sukabumi Kota hadir pak. Request nama pemeran film dong pak. Manzi. Siap Brad. Ulat bulu. Aduh gatel. Request nama Tatang dong bang. Dia GM aku yang galak. Aduh, Tatang seekor nyamuk bukan? Nah, sebuah film tentang seorang perampok cantik yang dikenal sangat-sangat handal dan jago Brad. Wah, film lawas tapi berkelas ini mah. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Engap. Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang perampok tengah beraksi di sebuah bank besar di Amerika. Perampok itu beraksi sendiri dengan mulai menghancurkan alarm di lift, kemudian dia pun turun ke lantai bawah dan mulai masuk menuju ruangan brankas. Si perampok ini sangat profesional karena menggunakan alat-alat canggih demi memudahkan aksinya. Gak butuh waktu lama, si perampok berhasil mematikan sistem pengamanan laser, tapi sangat disayangkan aksinya malah ketahuan karena ada sistem keamanan yang lain. Sontak dia pun sangat kaget lalu buru-buru keluar bank karena aksinya udah ketahuan. Saat akan kabur dengan terjun dari atas gedung, sangat disayangkan para polisi udah mengepung hingga dia pun menyerahkan diri. Dan inilah The Real McCoy. 6 tahun kemudian si perampok yang ternyata merupakan seorang wanita cantik, mencenet dan amburahoi bernama Karen McCoy dinyatakan bebas bersyarat karena berkelakuan baik selama di penjara. Karen diberikan barang-barang miliknya serta sedikit uang agar bisa pulang ke rumah. Dalam perjalanan ada seorang bisnismen mulai mendekati karena terpesona dengan kecantikan neneng Karen. Tapi Karen gak senang digoda dan ingin menyendiri. Karen berkata jujur baru keluar dari penjara karena ketahuan merampok bank. Tentu si bisnismen itu kaget dan akhirnya segera pergi. Beberapa saat kemudian Karen menghubungi mantan suaminya yang kita panggil Tatang aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, menanyakan di manakah anaknya yang bernama Patrick karena udah lama gak bertemu. Karen memohon akan datang ke rumah sekalian mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal, tapi entah kenapa Tatang gak mengizinkan dan lebih baik janjian di tempat lain. Lalu saat ditanya kabar Patrick, si Tatang langsung menutup telepon. Dari sana Karen mampir dulu ke minimarket membeli makanan. Tapi tiba-tiba terjadi aksi perampokan yang dilakukan oleh seorang perampok amatir bernama Jetty Barker. Seketika Karen langsung bersembunyi dan mencoba mencari celah untuk mencegah perampokan itu. Awalnya Karen udah pasrah karena si perampok pasti akan menembak kasir. Tapi ternyata Barker baru belajar sampai gak paham cara menggunakan pistol. Dan tentu membuat Karen tersenyum keheranan. Aduh. Okay. Where'd you want your new... Situasi pun menjadi berbalik karena si kasir menodongkan senjata pada Barker. Barker pun buru-buru kabur dan saking takutnya sampai menabrak beberapa display dagangan walaupun akhirnya berhasil melarikan diri. Pada keesokan hari, Karen pergi ke kantor polisi untuk melapor sebagai syarat dari pembebasannya. Tapi Karen dimarahi oleh seorang polisi yang kita panggil
Manzi aja lah ya, requestan dari Brad kita yang satu ini karena semalam gak menghubunginya. Karen pun memohon karena waktu itu udah larut malam. Karen berkata bahwa dia hanya ingin pekerjaan agar bisa mencari tempat tinggal. Tapi kesalahan sepele ini membuat Manzi kesal hingga Karen harus tinggal di rumah singgah selama 1 bulan. Saat Karen akan pergi, ternyata di sana ada Barker, perampok amatir yang semalam gagal beraksi. Kecantikan Karen membuat Barker terpesona, lalu saat tahu bahwa dia adalah Karen McCoy, si perampok handal, dengan cepat Barker mengejarnya. Barker mengajukan beberapa pertanyaan dan mengajak berkenalan, tapi Karen buru-buru mengejar bis karena harus pergi mencari pekerjaan. Tapi Karen malah ketinggalan dan karena gak ada pilihan lain, akhirnya Karen pun diantar oleh Barker. Nobody was in them. Di tengah perjalanan, Barker terus menanyakan aksi perampokan yang Karen lakukan karena dia sangat terinspirasi. Karen gak terlalu memperdulikan, bahkan udah ingin berhenti menjadi perampok dan memilih untuk menatap masa depan. Dikarenakan sangat risih, akhirnya Karen meminta berhenti. I'll call you. Thanks. Okay. Kemudian Karen mendatangi sebuah kantor dan tanpa berlama-lama mengikuti sesi interview. Karen memilih jujur mengatakan bahwa dia adalah mantan narapidana. Kejujuran itu ternyata membuat Karen gak diterima bekerja karena bertentangan dengan aturan perusahaan. Singkat cerita, Karen mendatangi beberapa tempat, tapi latar belakangnya itu membuat Karen sulit mendapatkan pekerjaan. Karen terus mencoba dan melamar ke pabrik tekstil, tapi responnya selalu sama. Dikarenakan sangat kasihan, seorang pegawai mengubah riwayat hidup Karen hingga akhirnya Karen pun berhasil mendapatkan pekerjaan. Dari sana Karen mencari tempat tinggal sementara yang sesuai dengan budget yang dimiliki. Meskipun harus terpaksa bergabung dengan para pecandu narkoboy, beruntung ada Barker lalu mengajak Karen pergi ke rumah singgah milik temannya yang gak ditempati. Setibanya di sana, Karen merasa senang karena Barker bersikap baik padahal belum lama kenal. Karen merasa hidupnya sangat terbantu dan akan menata ulang hidupnya dengan mulai meninggalkan pekerjaan haram. Pada keesokan hari, Karen mendatangi Tatang untuk mengambil barangnya dan berharap bisa bertemu dengan Patrick. Tatang berkata bahwa dia telah mendoktrin anak mereka dan menganggap ibunya telah meninggal. Lah, mendengar itu Karen sangat syok karena Tatang tega melakukan itu padanya. Sebagai seorang ibu, Karen merasa sangat sedih apalagi untuk pertama kalinya Karen bisa bertemu lagi dengan Patrick setelah beberapa tahun. Karen gak terima dan akan mencari cara untuk merebut hak asuh dari Tatang dan kemudian mamam tah Tatang. Di lain sisi, Barker menemui seorang mafia bernama Jack karena Barker mendapat informasi jika Jack lagi menyusun tim untuk merampok bank dan Barker menyarankan agar Jack merekrut Karen McCoy. Sontak Jack sempat kaget karena seharusnya Karen masih di penjara dan karena mereka di tempat publik, Jack segera pergi. Regards to your daddy. Di waktu yang sama Karen menemui temannya untuk curhat karena Karen udah dianggap meninggal oleh anaknya sendiri akibat pengaruh dari Tatang. Karen merasa hancur karena yang saat ini dia punya hanya Patrick dan hanya Patrick lah alasan Karen tetap bertahan selama ini. Kemudian Karen diam-diam mengawasi Patrick karena merasa gak bisa jauh. Di tengah-tengah itu Karen dihampiri oleh anak buah Jack mengajaknya agar datang ke rumah Jack. Tentu Karen gak mau karena dia udah punya niatan untuk berhenti merampok, tapi anak buah Jack malah mengancam. Karen pun berpura-pura menerima ajakan lalu mendekati anak buah Jack dan tiba-tiba di malam hari Karen pergi makan malam bersama Barker karena perasaannya kalut terus memikirkan Patrick. Karen menyesali atas apa yang dia lakukan selama ini sampai kehilangan waktu membesarkan anaknya. Bukannya bersimpati, Barker malah mengajak Karen bertemu dengan seseorang yang gak lain dan gak bukan yaitu Jack agar Karen gak terus-terusan merasa bersedih. Tapi Karen marah dan berkata bahwa Jack lah yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. I never want to see you again.
1 minggu kemudian, Karen dipanggil oleh manajer perusahaan karena ada laporan dari Manzi bahwa Karen adalah mantan napi. Karen akhirnya dibawa oleh Manzi karena telah melanggar syarat pembebasan. Kemudian Manzi mengajak Karen pergi menemui seseorang. Setibanya di sana, Karen sedikit curiga karena Manzi membawanya ke rumah yang sangat megah. Selain itu, Karen sangat takut karena banyak anjing penjaga serta beberapa hewan buas peliharaan si pemilik rumah. Gak lama Manzi mengajak Karen masuk dan secara mengejutkan ternyata itu adalah rumah Jack. Ternyata Manzi merupakan polisi korup yang selama ini sering mendapat uang suap dari Jack. Selain itu, Jack juga udah merencanakan aksi perampokan dan butuh orang seperti Karen. Karen pun langsung menolak karena sangat membenci Jack. It's just a drink among friends. You don't have to act so damn pissy. Karen kekeh akan pergi, tapi Manzi mengancam bahwa Karen harus menerima tawaran Jack karena jika tidak, maka Karen akan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Waduh, tapi Karen tetap bersikeras gak ingin merampok, apalagi harus disuruh oleh mafia bajingan seperti Jack. Atas hal itu, Jack meminta agar Manzi menekan Karen sampai dia gak punya pilihan lain. Sure you are. Pada keesokan hari, Karen mendapat kabar jika Patrick gak ada di sekolah. Karen sampai dituduh menculik oleh Tatang, padahal Karen sama sekali gak tahu apa-apa. Seketika Karen berpikir bahwa Patrick telah diculik oleh Jack dan tanpa berlama-lama Karen segera mencarinya. I got a damn federal audit starting at 7 o'clock tomorrow morning. Sebelum beraksi, Karen terlebih dulu menyiapkan makanan anjing yang telah dilumuri oleh obat bius. Gak lama Karen tiba di rumah Jack dan melemparkan daging tersebut pada anjing penjaga. Setelah para anjing teler, Karen segera menaiki benteng dan menyelinap masuk ke dalam rumah. Dengan hati-hati, Karen terus mencari ke tiap sudut rumah, tapi sangat disayangkan, Karen gak bisa menemukan Patrick. Karen pun mencari alamat Manzi lewat buku telepon karena kemungkinan Manzi yang telah menculiknya. That feels good. Oh, I really should. Come lie down next to me. Akhirnya Karen menempuh perjalanan jauh untuk menemukan alamat rumah rahasia milik Manzi. Karen masuk ke tengah hutan hingga akhirnya berhasil menemukan rumah Manzi. Dikarenakan udah malam, Karen menyembunyikan mobilnya sambil istirahat karena berniat akan beraksi besok. Pada pagi hari, Karen terus memantau sekitar dan terlihat masih ada Manzi di rumah itu. Melihat Manzi udah pergi, dengan cepat Karen segera masuk ke rumah. Dengan hati-hati, Karen terus memeriksa semua ruangan dan akhirnya berhasil menemukan Patrick. Tanpa menunggu lama, Karen pun langsung membawanya. Did my dad ask you to come? I'll explain later. Di waktu yang sama, Manzi diberitahu oleh seorang warga jika semalam ada perempuan yang mencari alamatnya. Sontak Manzi langsung tancap gas kembali ke rumah karena dipastikan itu adalah Karen yang datang demi menyelamatkan anaknya. Sementara Karen dan Patrick dalam perjalanan, tapi sangat disayangkan mobil Karen mengalami overheat. Karen segera mengecek mobil, tapi Manzi datang. Karen segera melindungi Patrick, tapi dia dihajar hingga pingsan. Where's Patrick? Beberapa saat kemudian, Karen tersadar dan udah berada di kediaman Jack. Karen langsung menanyakan kondisi Patrick dan Jack berkata bahwa Karen gak perlu khawatir karena Patrick baik-baik aja. Gak lama Karen dipertemukan dengan Patrick dan berkata agar jangan khawatir. Dari sana Karen menemui Barker untuk minta bantuan karena Karen gak punya pilihan lain, yaitu harus merampok agar Patrick bisa dibebaskan. Tentu Barker akan membantu Karen karena gak menyangka jika Jack sangat pengecut dengan malah menculik anak Karen. Kemudian Karen mengajak Barker agar menyusun rencana yang sangat matang.
Gak lama kemudian Karen kembali ke rumah Jack dan memberitahu bahwa akan mengajak Barker sebagai sopir. Meskipun Jack gak terima karena tahu kemampuan Baker, tapi Jack membiarkan hal itu. Yang terpenting Karen siap beraksi merampok bank. Pada keesokan hari, Karen mendatangi bank tentu dengan berpenampilan beda agar gak dicurigai. Karen mengaku sebagai orang kaya dan butuh kotak deposit. Padahal itu semua karena Karen ingin mengetahui sistem pengamanan brankas di bank itu. I thought you'd like it. Kemudian Karen diajak berkeliling, bahkan si manajer bank menjelaskan sistem keamanan brankas. Karen terus memperhatikan setiap detail, mulai dari kamera pengawas, pintu yang dilewati, dan sampai pintu brankas. Tanpa disadari, diam-diam Karen memasukkan buku karena dia hanya pura-pura menggunakan layanan kotak deposit. Oh, it's heavy. Dari sana Karen bertemu dengan Jack menjelaskan sistem keamanan yang ada. Karen menyadari jika sistem keamanan di bank itu sangat canggih dan mustahil untuk ditembus. Tapi Jack sama sekali gak peduli karena sesulit apapun Karen harus mencari cara agar bisa merampok bank tersebut. I'm listening, Karen. You know what I hear? What? Can't break into a AAA rated bank. Beberapa hari kemudian, Karen memantau langsung situasi di sekitar bank. Karen terpikir dengan rencana untuk menyalakan alarm terus-terusan agar nanti para polisi datang, tapi sama sekali gak ada yang terjadi sampai menganggap itu hanya kesalahan teknis. Tapi Karen harus menghitung berapa waktu yang dibutuhkan para polisi untuk tiba di depan bank. Di malam hari, Karen dan Barker mulai berlatih agar aksi pencurian bisa berjalan dengan lancar. Meskipun Barker masih amatir, bahkan payah sebagai perampok, tapi ternyata dia sangat jago dalam mengemudi. Dan itu membuat Karen gak salah dalam memilih tim. Kemudian Karen menghabiskan waktu dengan Patrick karena sangat merindukan momen-momen itu. Meskipun Karen belum terus terang bahwa dia sebenarnya adalah ibu Patrick, tapi Karen merasa bahwa Patrick sangat mirip dengannya yang punya rasa penasaran tinggi sampai membongkar mainan demi mengetahui cara kerjanya. Dalam hati kecil, Karen merasa jika dia bukan ibu yang baik, tapi Karen akan membuat anaknya selalu bahagia. Pada pagi hari, Karen dan Barker mulai menjalankan rencana dan mereka harus berhati-hati. Barker pergi ke bank berpura-pura menyimpan perhiasan, padahal itu berisi senjata untuk digunakan dalam perampokan nanti. Saat keluar dari bank, Barker bertemu dengan anak buah Jack yang merasa curiga dengan gerak-geriknya. Dengan tenang, Barker memberitahu bahwa dia baru aja menutup rekening dan mengambil uangnya yang tinggal sedikit. Melihat hal itu, anak buah Jack pun langsung menghina Barker, padahal gak lama lagi mereka akan mencuri dari bank sebanyak 18 juta dolar atau sekitar 300 miliar rupiah. Di sisi lain, Karen terus menyiapkan aksi dengan sangat baik agar bisa berhasil. Karen menyusun rencana dari A sampai Z dengan mulai menggambar denah bank, bahkan menciptakan alat khusus yang bisa memecahkan kode berangkas. How we gonna get access to the cables? Beberapa saat kemudian, Jack meminta berkumpul agar Karen bisa menjelaskan rencananya. Meskipun hanya perempuan satu-satunya, tapi Karen sangat cekatan dan membuat yang lain akan mengikuti semua rencana yang telah disusun. Awalnya mereka sempat ragu dengan rencana Karen, tapi setelah tahu aksi mereka hanya dilakukan selama 15 menit, mereka pun merasa sangat terpukau dengan rencana itu. Stage number 1. Karen membagi aksi menjadi 3 tahap, di mana mereka pertama-tama harus menahan penjaga di sekitar bank dan mulai memanipulasi rekaman video kamera pengawas. Yang kedua, mereka akan mulai menyalakan alarm untuk mengelabui polisi dengan alat yang telah Karen buat. Dan yang terakhir, mereka harus melakukan tahap kedua berulang-ulang sampai polisi mengira jika itu hanya kesalahan teknis. Kemudian mereka akan mulai masuk ke dalam brankas dan mencuri semua uang yang ada.
Always a pleasure, Miss Baxter. Same here. Di keesokan hari, Karen kembali ke bank dengan modus membuka buku tabungan, tapi diam-diam dia menyembunyikan mobil remote di bawah tempat sampah. Dengan hati-hati, Karen beraksi hingga berhasil melakukan sesuai rencana. What do you say I come back tomorrow? Akhirnya pada malam hari, Karen dan yang lain tengah bersiap karena akan segera beraksi. Sebelum pergi, Jack terlebih dulu mengecek Karen karena takut menyembunyikan senjata. Saat akan pergi, Karen menyadari bahwa Manzi ada di sana sambil membawa Patrick. Hal itu membuat Karen sangat-sangat kesal. Gak lama mereka tiba di dekat bank dan ternyata cuaca turun hujan. Jack mendatangi seorang penjaga berpura-pura minta bantuan karena mobilnya mogok. Saat si penjaga itu keluar, Jack segera menodongkan senjata dan akhirnya aksi itu pun dimulai. Mereka segera masuk dan menyiapkan semua peralatan untuk menyadap kamera pengawas. Dengan sangat cekatan, Karen berhasil melakukan itu dan membuat semua anggota tim terkesan. Karen menyeting dulu alat sampai video rekaman kamera pengawas udah sesuai seperti yang mereka inginkan. Kemudian Karen menjalankan mobil remote, memicu alarm dan sontak membuat para polisi segera mendatangi bank. Rencana berjalan dengan lancar, para polisi datang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Karen. Mereka menertawakan aksi para polisi yang dengan mudahnya bisa dibodohi. Gak lama Karen dan yang lain membuka pintu belakang bank, tapi mereka membuat agar seolah-olah pintu tersebut belum dibuka. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam bank dan bersiap membuka lift menuju ruangan berangkas. Karen, Jack, dan Barker terus mencari kunci karena harus segera kebuka sebelum para polisi datang dan kemudian... Mereka terus menyalakan alarm hingga para polisi gak kembali ke bank dan menganggap bahwa itu hanya kesalahan teknis. Tapi demi memastikan gak terjadi apa-apa, akhirnya beberapa polisi diminta untuk berjaga dalam bank. Di lain sisi, Karen dan yang lain udah berada di ruangan berangkas, tapi karena kamera pengawas di sana belum disadap, Karen mengajak Barker agar membantunya. Dengan cepat Karen menyadap kamera, tapi sangat disayangkan Karen lupa menyambungkan kabel hingga terlihat rekannya oleh polisi. Beruntung Karen segera bertindak hingga aksi mereka pun gak diketahui oleh polisi. Kemudian mereka menyiapkan alat untuk membongkar pintu berangkas yang harus dipanaskan dengan alat khusus agar bisa cepat terbuka. Di tengah-tengah itu, Jack terus memperhatikan Karen, takut tiba-tiba melarikan diri dan gagal mencuri seperti aksinya dulu. Mereka bergantian mengelas karena bahannya sangat kuat dan harus terus dipanaskan. Setelah lama menunggu, pintu berangkas akhirnya berhasil dilubangi. Lalu giliran Karen beraksi memasukkan kode berangkas. Mereka H2C alias harap-harap cemas hingga gak butuh waktu lama. Pintu berangkas itu pun akhirnya bisa dibuka. Semua uang yang ada di sana pun mulai dimasukkan ke dalam tas yang telah disiapkan. Tapi diam-diam Karen membuka kotak deposit milik Barker, lalu mengambil senjata dan mulai mengurung Jack dan yang lain dalam berangkas. Tentu Karen udah menunggu kesempatan itu untuk membalaskan dendam karena dulu Jack telah menjebloskannya ke dalam penjara. Mamam tah Jack. I wouldn't do that if I were you. Jack terus memohon dan akan membagi hasil pencurian, tapi Karen gak peduli karena dia ingin agar Jack membusuk dalam penjara. Berbeda dengan Karen, Barker tetap berusaha membawa uang agar aksi mereka gak sia-sia. Tentu Jack sangat gak terima hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan.
Dari sana Karen dan Barker mencoba keluar dari bank dengan terlebih dulu membius para polisi yang berjaga. Karen merasa sangat senang karena dia berhasil membalaskan dendam meskipun Barker agak kesal karena udah mah ketembak tapi gak bisa mencuri uang 1 lembar pun. Mereka segera pergi ke rumah Jack untuk menyelamatkan Patrick. Tapi dari kejauhan terlihat Manzi akan melarikan diri dan kemudian... Dengan cepat Karen dan Barker masuk ke dalam rumah, tapi Karen gak menemukan Patrick. Seketika Karen melihat tetesan darah dan ternyata Patrick udah disandra oleh Manzi. Beruntung Patrick bisa melepaskan diri dan langsung dibawa oleh Barker. Sementara itu Karen langsung menghajar Manzi. Sebelum pergi Karen terlebih dulu memasang bom pada berangkas dan mencuri semua uang Jack. Tanpa pikir panjang mereka pun segera pergi. Beberapa waktu kemudian, Barker, Karen, serta Patrick memutuskan untuk tinggal di luar negeri sambil menikmati uang hasil pencurian dari rumah Jack. Tapi Karen didatangi oleh Tatang dan mengancam akan menembak karena tahu bahwa Karen membawa tas berisi uang. Wah, gak tahu diri si Tatang. Tatang mengajak Karen ke toilet agar menyerahkan semua uang, tapi kemudian... Barker, Karen, dan Patrick segera naik ke pesawat dan bersiap untuk take off. Tapi Karen melihat ada mobil polisi yang akan masuk ke dalam pesawat. Tentu Karen merasa sangat ketakutan, tapi ternyata polisi itu datang karena ada penumpang pesawat yang kritis. Akhirnya Karen merasa lega dan akan menjalani kehidupan baru bersama Barker dan Patrick. Dan akhirnya film ini pun tamat. Itu dia Brad. Kasih ibu sepanjang masa, sayangi beliau, bahagiakan beliau, dan jangan kecewakan beliau. Oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.